Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ikhwati fid din wa akhwat fillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sudah masuk di tanggal 8 dari bulan Jumadal Ula 1447 Hijriah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kaidah-kaidah penting untuk memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di pembahasan yang lalu kita sudah jelaskan bagaimana urgensi untuk kita memahami, mempelajari, berikutnya mengamalkan terkait dengan tauhidul asma was sifat. Nah, kita akan mengingat kembali beberapa kaidah yang mesti menjadi perhatian kita bersama berkaitan dengan tauhidul asma was sifat. Kaidah pertama, kewajiban kita terhadap nas-nas Al-Quran dan juga sunnah yang membahas tentang asma dan sifat Allah. Apa kewajiban kita terhadap nas-nas dari Al-Quran dan sunnah yang membahas tentang asma dan sifat Allah? Jawabannya adalah wajib bagi kita semua untuk menetapkan maknanya apa adanya berdasarkan zahir dari nas. Tidak boleh kita memalingkannya ke makna yang lain. Jadi kalau ada ayat, kalau ada hadis kemudian menyebutkan tentang nama dan sifat Allah, kewajiban kita adalah menetapkan maknanya sesuai zahir nasnya. Dan tidak boleh memalingkan maknanya kepada makna yang lain. Kenapa? Karena Allah menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Arabiyyim mubin, bahasa Arab yang jelas. Tidak ada bahasa yang paling fasih, paling jelas, paling tegas, lafzan wa ma'nan, baik pelafalannya juga maknanya, kecuali bahasa Arab. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa untuk kitabnya, untuk firman-firmannya adalah bahasa Arab. Allah memilihkan bahasa terbaik bagi nabi dan rasul terbaik adalah bahasa Arab. Allah juga menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa generasi terbaik umat ini, salafun salih, yakni para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini bahasa yang sangat jelas dan tegas. Sehingga ketika ada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran atau di dalam sunnah, wajib bagi kita menetapkan maknanya apa adanya dan tidak memalingkannya kepada makna yang lain. Karena jika kita memalingkannya kepada makna yang lain, kita terkena ancaman dari firman Allah Subhanahu wa taala,
di surat Al-A'raf ayat 33. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan haramnya perbuatan fawahish, di antara perbuatan fawahish itu adalah wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah dengan sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Ini kaidah pertama. Para ulama memberikan contoh. Misalnya di surat Al-Maidah ayat yang ke-64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha." Bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Tetapi kedua tangan Allah terbentang, dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki. Secara zahir ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan yang hakiki. Maka wajib menetapkan dua tangan Allah tersebut. Jika kemudian ada orang mengatakan bahwa kedua tangan tersebut maksudnya adalah kekuatan, maka kita katakan bahwa apa yang Anda ucapkan itu termasuk memalingkan makna Al-Quran dari zahirnya. Dan kita tidak boleh berkata demikian. Kenapa? Karena berarti kita berkata tentang Allah tanpa ilmu. Kita berkata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. Dan itu termasuk fawahish yang sangat terbesar. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau di sana ada dosa di atas kesyirikan adalah dosa berkata tentang Allah tanpa ilmu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan ini akidah yang mudah. Jangan kemudian mengatakan, oh kalau kita katakan Allah punya tangan berarti sama dengan manusia. Akhirnya kemudian dinafikan ayat ini. Oh, tangan di sini bukan tangan, tapi kekuatan. Dari mana Anda mendapatkan makna kekuatan itu? Sedangkan zahir nasnya adalah tangan. Dan para jamaah, bicara tentang sifat Allah itu jangan disamakan bicara dengan sifat manusia. Yang sedang kita bicarakan itu Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Maka jika Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Quran, Nabi menyatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah memiliki sifat ini, jangan kemudian bayangan kita itu kepada makhluk. Karena yang sedang dibicarakan itu Allah Azza wa Jalla. Maka kita tetapkan, kita imani. Bagaimana hakikatnya? Nah itu bukan urusan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebutkan kaifiyatnya seperti apa. Dan sekali lagi ini akidah yang begitu mudah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ada orang nih sedang membicarakan dunia binatang. Tangannya binatang ini lucu, bagus. Apakah serta-merta kemudian kita katakan, tidak boleh menetapkan tangan bagi binatang. Karena kalau Anda menetapkan tangan bagi binatang, berarti sama dengan kita. Kan tidak mungkin orang bicara seperti itu. Mereka paham yang sedang dibicarakan ini dunia binatang. Maka kalau dikatakan binatang itu punya sifat begini, dia punya wajah, dia punya tangan, ya sesuai dengan kelayakannya sebagai binatang. Kita tidak akan mengatakan jangan menetapkan tangan bagi binatang. Karena sama saja berarti menyamakan binatang itu dengan manusia. Tidak mau kita disamakan dengan binatang. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah, yang semacam ini dipahami. Maka orang-orang yang mentahrif, orang-orang yang kemudian memalingkan makna, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala kepada makna yang keluar dari zahirnya, sejatinya yang ada di benaknya terlebih dahulu ketika dia mendengarkan sifat Allah itu adalah dia samakan sifat Allah itu dengan sifat manusia. Karena dia menyamakan, akhirnya dia menolak, oh tidak mungkin sama. Maka dia tiadakan sifat-sifat ini.
dari makna hakikinya. Dan itu sejatinya ibaratkan orang itu keluar dari lubang buaya masuk ke lubang macan. Artinya dua-duanya ini udah keliru. Jalan pikirannya dari awal sudah salah. Yang sedang kita bicarakan itu adalah Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin, yang kita tidak pernah melihatnya, karena Allah akan dilihat nanti di surganya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jangan ketika kita mendengar nama dan sifat Allah kemudian bayangan kita kepada makhluk. Karena para jamaah, kalau kemudian gambaran kita semuanya seperti itu, maka tidak ada sifat yang kemudian bisa kita terima dari Allah. Ya kan? Allah Maha mendengar tidak? Punya pendengaran kan begitu. Manusia juga bisa mendengar. Apakah kemudian semuanya harus disamakan? Akhirnya gara-gara sama dengan sifat manusia akhirnya ditolak. Ada sekian banyak ayat, sekian hadis yang akhirnya kemudian nanti kita tolak. Dan itu berarti menyimpang. Nah itu para jamaah. Jadi tetapkan sesuai dengan makna zahirnya. Ketika kita mendapati di dalam ayat Quran atau hadis Nabi yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kaifiyatnya, hakikatnya seperti apa, maka wal kaifu majhul, ya kata Imam Malik. Kaifiyat dari sifat Allah itu majhul, karena memang tidak pernah datang ayatnya, tidak pernah datang hadisnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan bahas secara khusus beberapa kaidah yang berkaitan dengan asma Allah. Kaidah pertama, asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Seluruh nama Allah Subhanahu wa ta'ala pasti husna. Apa artinya husna? Kadang jadi nama orang ini ya. Putri Bapak siapa namanya? Husna Ustaz. Husna. Husna itu apa? Kalau terjemahannya husna itu indah, baik, bagus gitu ya. Baik, kita gali maknanya. Bahwa husna itu ternyata maknanya begitu mendalam. Para jamaah, husna itu merupakan bentuk jamak, bentuk plural dari kata ahsan. Ahsan itu isim tafdil dari hasan. Kalau hasan itu baik. Kalau ahsan yang paling baik. Ada fadlun itu utama. Kalau afdal paling utama. Kabirun itu besar. Kalau akbar lebih besar atau paling besar. Nah, para jamaah, husna itu bentuk jamak, bentuk banyak dari ahsan. Berarti nama Allah itu bukan sekedar hasan. Nama Allah itu ahsan. Kemudian dijamakkan jadinya husna. Apa itu husna? Kata para ulama, husna itu balighah fil husni ghayatuhu. Yakni sampai kepada puncak kebaikan keindahannya. Lafzan wa maknan, baik secara lafaz ataupun secara makna. Jadi para jamaah, nama Allah itu husna. Kenapa dikatakan husna? Karena dia sampai kepada puncak keindahan, kebaikan dari nama. Baik secara lafaz ataupun secara makna. Artinya, di sana tidak ada lagi nama yang bisa mengungguli nama-nama Allah. Keindahannya, kebaikannya, lafaznya, apalagi maknanya. Tidak ada. Karena nama yang terindah, nama yang paling baik, yang sampai kepada puncak tertingginya, itu hanya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada nama yang lainnya. Bisa dipahami para jamaah?
Dan nanti kita akan bahas ayatnya. Ada sekitar 4 ayat yang menyebut Asmaul Husna. Dan di awal dari bab di kitab Tauhid yang sedang kita bahas, nanti akan dibahas surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah lah asmaul husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna tersebut. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi seluruh nama Allah itu husna. Para ulama juga menjelaskan kenapa nama Allah itu dikatakan husna. So, tadi alasan pertama, karena sampai kepada puncak keindahan, puncak kebaikan dari nama tersebut, baik secara lafaz ataupun secara makna. Nah, alasan yang kedua, kenapa nama Allah itu husna? Karena pasti terkandung sifat yang maha sempurna. Ini istimewanya nama-nama Allah yang husna tadi. Beda dengan nama manusia. Nama manusia tidak otomatis menjadi sifat. Gitu ya. Sebagian orang namanya boleh bagus, tapi apakah otomatis menjadi sifat bagi dirinya? Ada orang misalkan namanya Muhammad, namanya misalkan Ahmad, namanya Abdul Aziz, pokoknya nama-nama Islami, tapi ternyata orangnya tidak Islam, jauh dari Islam. Ada orang namanya Islami tapi tukang korupsi. Kan bisa saja. Barakallahu fikum. Ya, antum kalau jalan-jalan ke penjara itu, coba mayoritas yang di penjara siapa? Muslim atau di luar Islam? Rata-rata Muslim. Bisa 90% itu penghuni penjara itu dengan beragam kasusnya itu Muslim. Dan kalau antum cek nama-namanya, banyak yang nama-namanya Islam. Ada yang namanya Abdullah, Abdurrahman, ada yang namanya Abdul Aziz, ada yang namanya Muhammad. Nah, itu gambaran bahwa nama manusia itu tidak identik, tidak otomatis menunjukkan sifatnya yang bagus. Ada orang namanya misalkan bagus, tapi akhlaknya tidak bagus. Kan bisa saja. Baik, para jamaah. Walaupun tadi ya, kita pernah bahas bahwa tugas kita itu memberikan nama kepada anak-anak kita dengan nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Untuk selanjutnya kita didik supaya nama anak-anak kita yang sudah baik itu sesuai dengan karakternya, sesuai dengan akhlaknya, sesuai dengan perangainya yang baik pula. Nah, itu tugas kedua orang tua. Namun tadi, nama yang sudah baik tidak secara otomatis menunjukkan sifatnya yang baik. Nah, itu jangan dipahami untuk nama Allah. Nama Allah itu pasti di dalamnya terkandung sifat yang maha sempurna. Kita kasih contoh. Kalau Allah punya nama Al-Hayyu, apa artinya Al-Hayyu? Yang maha hidup. Maka yang pertama kita imani, ini nama Allah yang husna. Yang kedua, kita imani di dalam nama Allah Al-Hayyu ini pasti terkandung sifat yang maha sempurna. Sifat apa itu? Sifatul hayat. Sifat kehidupan yang maha sempurna. Manusia juga punya sifat hidup. Tapi hidupnya manusia itu tidak sempurna. Kita ini dikasih virus saja bisa terkapar berhari-hari. Dikasih virus yang tidak nampak, tidak kasat mata. Menunjukkan bahwa hidup kita itu tidak sempurna. Hidup manusia diawali dengan tidak hidup. Baru hidup, kemudian diakhiri dengan tidak hidup lagi alias mati. Kita mati 2 kali, hidup juga 2 kali. Sekarang ini kehidupan yang keberapa kita? Bapak pernah mati, Pak? Iya, kita dulu nggak ada kan? Kita pernah tiada. Mati pertama itu sebelum kita lahir.
Sebagian ulama mengatakan alamul arwah, ada di alam arwah. Modelnya gimana? Tidak tahu gitu. Toh kita belum ada. Nah, sekarang kita sedang menjalani hidup pertama. Nanti ya, entah kapan waktunya kita akan mengalami mati yang kedua. Setelah itu nanti akan ada hidup yang kedua. Itulah kehidupan kekal abadi di kehidupan akhirat nanti. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Itu hidup manusia tidak sempurna. Adapun kehidupan Allah, kehidupan yang maha sempurna. Bagaimana kehidupan yang maha sempurna itu? Ketika barakallahu fikum, sifat-sifat kesempurnaan melekat pada zat yang maha hidup ini. Ada sekian banyak nama-nama Allah yang secara otomatis menjadi sifat bagi Allah. Dan ada sekian sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak jadi nama Allah. Dan begitu. Maka sifat Allah itu sejatinya lebih banyak daripada nama-nama. Itu yang pertama, kehidupan yang sempurna. Yang kedua, kehidupan yang sempurna cirinya adalah tidak diawali dengan ketiadaan. Allah itu ada, tidak diawali dengan ketiadaan. Kemudian kehidupan yang sempurna, kehidupan yang tidak diakhiri dengan ketiadaan. Kehidupan yang kemudian tidak dihinggapi dengan yang namanya sifat-sifat kekurangan. Manusia hidup ya serba kurang. Ya, semakin tua kadang semakin pelupa. Kadang istri sendiri lupa, Pak. Istri orang malah diingat. Istri sendiri dilupakan. Itu manusia. Ya. Makin tua makin pelupa, begitu ya. Barakallahu fikum. Menunjukkan bahwa hidup kita ini tidak sempurna. Barakallahu fikum. Waqis ala dzalik. Dan demikianlah untuk nama-nama Allah yang lainnya. Kalau Allah punya nama Al-Alim, berarti kita yakini ada sifat ilmu yang maha sempurna pada nama Allah Al-Alim. Kalau kita kemudian mengetahui Allah itu punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, berarti kita yakini pula di dalam nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim ada sifatur rahmah, sifat kasih sayang yang maha sempurna tanpa ada cacat, aib, kekurangan sedikit pun di dalamnya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Itu yang pertama. Bahwa nama Allah itu semuanya pasti husna. Yang kedua, asma'ullah ta'ala ghair mahsurah bi'adadin muayyan. Nama Allah itu tidak terbatas pada bilangan tertentu. Nama Allah tidak terbatas pada bilangan tertentu. Berarti tidak bisa dibatasi. Ada 1000, ada 2000, enggak bisa. Ghair mahsurah. Tidak bisa dibatasi dengan jumlah tertentu. Apa dasarnya? Dasarnya adalah sabda Nabi SAW riwayat Imam Ahmad. Juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, diterima dari jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, di antara sabda beliau di dalam lantunan doa-doanya, Nabi menyatakan as'alukallahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan setiap namamu. Aku memohon kepadamu, kata Nabi, dengan setiap namamu. Kemudian Nabi jelaskan tentang nama Allah ini. Nama yang engkau gunakan untuk dirimu. Itu sifat pertama dari nama Allah. Yang kedua, nama yang engkau turunkan dalam kitabmu. Berarti dalam Al-Quran. Banyak sekali, hampir di setiap penghujung ayat-ayat Al-Quran, Allah menyebutkan tentang nama dan sifatnya. Yang ketiga, atau nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Ada sebagian nama-nama yang Allah ajarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang akhirnya disampaikan oleh Nabi di dalam sabda-sabdanya. Kemudian awis ta'sarta fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau rahasiakan untuk dirimu dalam ilmu gaib di sisimu. Perhatikan kalimat ini. Awis ta'sarta,
fi ilmil ghaibi indah. Aku juga memohon kepadamu ya Allah dengan nama-nama yang engkau rahasiakan untuk dirimu dalam ilmu gaib di sisimu. Nah, kalimat inilah kata para ulama yang kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa nama Allah itu tidak terbatas pada jumlah bilangan tertentu. Karena ternyata berdasarkan petunjuk Nabi ini, ada nama-nama yang Allah rahasiakan untuk dirinya sendiri dalam ilmu gaib di sisinya. Ini yang tidak mungkin dibatasi. Bisa dipahami jamaah? Berarti nama Allah itu 99 tok atau tidak terbatas? Yang mana yang benar? Yang tidak terbatas. Tidak terbatas. 99 nama itu dalam satu hadis disebutkan, itu maksudnya keistimewaan tersendiri bagi orang yang mencarinya dalam kitab dan sunnah, kemudian dia mempelajari isi kandungan maknanya, kemudian dia mengamalkan konsekuensi dari 99 nama ini, sekaligus juga dia menghafalkannya. Makanya para ulama kemudian menggali sampai kemudian mereka menulis ya, kitab-kitab tersendiri tentang masalah Asmaul Husna. Dan mereka memberikan contoh 99 nama lengkap dengan dalilnya, lengkap dengan penjelasannya. Dan apa yang mesti dipraktekkan oleh kaum muslimin sebagai konsekuensi pemahamannya yang mendalam terhadap nama-nama Allah ini. Dan itu fadilahnya dakhalal jannah. Orang yang seperti tadi itu, dia mencari dari kitab dan sunnah 99 nama Allah, kemudian dia mempelajari isi kandungan maknanya, tafsirannya, mengamalkan konsekuensinya dan menghafalkannya. Siapa yang ahsaha seperti itu kata Nabi, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini kaidah kedua. Kaidah yang ketiga, asma Allah ditetapkan dengan, tidak boleh ditetapkan dengan akal. Nama Allah tidak boleh ditetapkan dengan akal. Baik, para jamaah. Nama Allah tidak boleh ditetapkan dengan akal. Akan tetapi ditetapkan dengan dalil syar'i. Baik. Inilah yang disebut dengan nama Allah itu sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah. Yakni ditetapkan hanya berdasarkan dalil syariat. Tidak boleh menambahnya, tidak boleh menguranginya. Kenapa? Karena akal kita ini tidak mungkin menjangkau semua yang menjadi hak Allah terkait dengan nama-namanya. Maka cukupkan diri kita untuk kemudian mengetahui nama-nama Allah dari Alkitab dan juga sunnah. Begitu ya. Makanya di surat Al-Isra ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Baik, para jamaah. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan, kita ini bisa menjelaskan sesuatu tentang sesuatu kapan? Pertama, kita yang langsung melihatnya, ayanan, dengan mata kepala kita sendiri. Begitu kan? Ahi, antum tahu Monas nggak? Oh, tahu. Gimana sih Monas itu, tingginya berapa, modelnya gimana? Dia jelasin. Kenapa kamu bisa ngejelasin? Saya pernah ke sana.
Saya pernah ke sana. Langsung dia melihat, langsung dia mengalami, langsung dia menyaksikan. Langsung dia merasakan. Baru dia bisa menjelaskan, kan begitu. Yang kedua, kalau tidak seperti itu, orang itu akan menjelaskan sesuatu, minim-minimnya dia dapat kabar dari orang yang terpercaya. Dari orang yang terpercaya. Antum tahu Monas? Tahu. Kenapa? Besti anak pernah ke sana. Dan dia cerita banyak. Dan dia orangnya jujur. Tidak pernah bohong sama anak. Jadi, dia jelasin sifatnya begini, 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 begini. Ya. Bahkan bagaimana menuju ke sana misalkan dari bandara. Kalau ngecer naik apa saja. Sampai ke ongkosnya tahu. Gitu. Nanti naik KRL harganya 3.000. Ini ada berita informasi dari orang yang thiqah, dari orang yang terpercaya. Baik. Sekarang tentang Allah. Ada yang pernah berjumpa dengan Allah? Tidak ada. Ada yang pernah melihat Allah? Tidak ada. Gitu ya. Berarti yang bisa kita andalkan apa? Khabarus thiqah. Kabar dari orang terpercaya yang paling makrifat kepada Allah. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan apa? Dengan wahyu yang Allah turunkan. Berarti Allah sendiri yang langsung mengabarkannya di dalam firman-firman-Nya. Kemudian lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdasarkan petunjuk dari Allah, wahyu dari Allah dalam sabda-sabdanya. Itu yang bisa kita andalkan untuk kita mengenal siapa itu Allah. Bagaimana nama-namanya, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana af'alnya, perbuatan-perbuatannya. Karena kita tidak pernah langsung berjumpa dengan Allah, tidak pernah langsung melihat dengan mata kepala kita sendiri. Maka berarti yang bisa kita andalkan adalah khabar, informasi, berita dari orang yang terpercaya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan shadiqul masduq, orang yang jujur dan terpercaya, dibenarkan semua informasinya, tidak hanya oleh kaum muslimin, pengikutnya, bahkan juga oleh orang-orang yang menentangnya, musuh-musuh. Dari semenjak kecil beliau digelari dengan Al-Amin. Dan begitu para jamaah. Makanya kita wajib iman kepada Rasulullah dan apa yang disampaikan dari wahyu yang beliau sampaikan kembali kepada kita sebagai umat. Baik. Nah disinilah tauqifiyah. Bahwa nama dan sifat Allah itu tauqifiyah. Tidak boleh pakai akal-akalan, tidak boleh pakai perasaan. Begitu ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu tentang Allah. Maka cukupkan berita dari orang yang thiqah, terpercaya, yang paling makrifat, paling kenal, paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu kaidah keberapa? Ketiga. Yang keempat. Yang keempat, ini kaidah terakhir berkaitan dengan asma Allah. Setiap nama Allah pasti menunjukkan tiga hal. Pasti menunjukkan tiga hal. Bisa juga dua. Setiap nama Allah pasti menunjukkan tiga hal. Pertama, menunjukkan keberadaan zat Allah. Karena sesuatu yang punya nama pasti ada, kan begitu. Sesuatu yang tidak ada pasti tidak punya nama, wong tidak ada dia. Setrum itu ada enggak? Setrum itu ada enggak, ikhwan? Ada yang pernah ke setrum? Tidak kelihatan, tapi dia ada. Punya nama enggak? Punya. Namanya apa? Ya setrum. Yang kalau kita pegang ngerenyet, gitu ya. Dia tidak nampak, tapi ada. Maka dia punya nama.
Sesuatu yang tidak ada, ya tidak punya nama. Berarti ketika Allah dan Rasulnya menjelaskan nama dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti itu menunjukkan keberadaan zat Allah. Bahwa Allah itu memang ada. Makanya memiliki nama. Itu pertama. Yang kedua, tadi sudah kita singgung juga. Menunjukkan adanya sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Jadi pertama menunjukkan kepada keberadaan zat, yang kedua menunjukkan atau terkandung di dalamnya sifat. Menunjukkan kepada sifat yang terkandung di dalam nama tersebut sesuai dengan namanya. Kalau namanya Ar-Rahman Ar-Rahim berarti sifat rahmah. Kalau namanya Al-Hayyu berarti sifatul hayat. Kalau namanya Al-Aziz berarti sifat izzah. Begitu ya. Dan demikian seterusnya. Yang ketiga, nama Allah juga menunjukkan adanya asar. Adanya pengaruh yang timbul jika nama tersebut muta'addi. Muta'addi itu apa? Membutuhkan objek. Membutuhkan objek. Apa dalam bahasa Indonesia? Kalau dalam bahasa Arab namanya muta'addi. Muta'addi. Ada kata kerja itu lazim, ada muta'addi. Yang lazim itu tidak butuh objek. Nah, ada yang muta'addi. Muta'addi itu butuh kepada objek. Transitif, intransitif ya kalau tidak salah. Baik, para jamaah. Nah, kalau nama Allah itu adalah nama yang muta'addi, maka kita mengimani yang ketiga tadi. Berarti ada asar, ada pengaruh yang timbul dari nama Allah yang muta'addi tersebut. Kita kasih contoh para jamaah. Jadi nama Allah yang transitif, yang butuh kepada objek. Contohnya misalkan Ar-Rahman. Ar-Rahman. Apa artinya Ar-Rahman? Yang maha penyayang, yang maha pengasih, sama saja. Coba praktekkan kaidah yang keempat tadi. Ini nama Allah Ar-Rahman. Namanya muta'addi bukan? Mengasihi, menyayangi. Berarti ada nggak yang dikasihi? Ada, berarti kan? Berarti ini nama yang muta'addi. Nama yang transitif. Membutuhkan objek. Maka coba kita terapkan kaidah yang keempat tadi. Dari nama Allah Ar-Rahman berarti menunjukkan keberadaan zat Allah. Yang kedua, menunjukkan sifat yang terkandung di dalamnya. Sifat apa? Sifat apa, ikhwan? Sifat rahmat, sifat kasih sayang. Kemudian karena Ar-Rahman ini adalah muta'addi, butuh kepada objek, berarti kita pun mengimani adanya pengaruh dari nama itu. Apa pengaruhnya? Berarti Allah itu akan merahmati siapapun yang dikehendaki olehnya untuk diberikan rahmat. Sama kalau nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, yang artinya zat yang maha pengampun. Maka berarti kita imani dari nama Allah ini menunjukkan keberadaan zat Allah. Yang kedua menunjukkan sifat ampunan. Yang ketiga menunjukkan pengaruh dari nama tersebut karena namanya muta'addi. Apa pengaruhnya? Allah akan memberikan ampunan kepada siapapun yang dikehendakinya. Tapi kalau nama Allah itu intransitif, tidak membutuhkan objek, maka para jamaah yang dirahmati Allah, cukup bagi kita mengimani dua tadi. Nama tersebut ya menunjukkan keberadaan zat Allah, kemudian menunjukkan tentang sifat. Ya seperti nama Allah Al-Azim, Al-Karim,
yang maha agung, yang maha mulia. Berarti menunjukkan keberadaan zat Allah, kemudian menunjukkan sifat azamah, sifat kemuliaan atau sifat karimah, ya sifat yang mulia. Menunjukkan keagungan dan menunjukkan sifat kemuliaan. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, nama-nama Allah ini sudah kaidah-kaidah berkaitan dengan nama-nama Allah ini sudah kita bahas. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Ada kaidah berikutnya nanti akan kita bahas di kesempatan yang lain saja ya, tentang kaidah-kaidah secara khusus berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ini juga sebetulnya pembahasan yang sangat penting. Namun kita sesuaikan dengan babnya. Bab di kitab Tauhid yang sedang kita bahas itu terkait dengan asma Allah yang husna. Jadi nanti kita langsung saja di kesempatan berikutnya membahas bab yang disampaikan oleh penulis di dalam kitab Tauhid. Dan kaidah-kaidah yang sudah kita sampaikan ini lebih berkaitan dengan nama-nama Allah yang husna. Barakallahu fikum. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup, dipersilakan. Jamaah pada bisa memahami tidak apa yang tadi disampaikan? Bisa ya? Ciri paham itu kan bisa menjelaskan. Coba jelaskan ulang. Ada berapa tadi kaidah khusus tentang asma Allah? Pertama, apa Pak? Nama Allah itu pasti husna. Kita juga sudah jelaskan makna husna itu apa. Yang kedua tadi, nama Allah tidak terbatas pada bilangan tertentu. Yang ketiga, nama Allah hanya ditetapkan berdasarkan dalil syariat. Tidak boleh pakai akal semata, tidak boleh pakai perasaan, tidak boleh apalagi pakai hawa nafsu. Tidak boleh. Wong manusia saja kalau kita panggil bukan dengan namanya, bisa marah dia. Bisa murka dia. Walillah al-matsalul a'la. Lebih-lebih tentang Allah. Baik. Yang keempat tadi, setiap nama Allah menunjukkan 3 hal. Pertama, menunjukkan keberadaan zat. Yang kedua, menunjukkan kepada sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Yang ketiga, jika namanya muta'addi, jika nama Allah itu muta'addi, kalimat transitif yang butuh kepada objek, berarti kita juga mengimani tentang pengaruh yang ditimbulkan dari nama Allah yang muta'addi tadi. Dan contohnya tadi sudah kita sebutkan. Semoga bisa dipahami. Baik para jamaah, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Mau dilanjut gak Pak bahas kaidah tentang sifat Allah atau cukup? Lanjut. Biar satu paket ya. Jadi bab di kitab kita pending dulu ya. Nanti kita akan bahas tentang kaidah-kaidah khusus berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Jadi apa yang sudah disampaikan dan nanti akan berlanjut itu sejatinya masih kaidah-kaidah dasar gitu ya. Semoga tidak terlalu rumit ya, karena sejatinya akidah atau tauhidul asma was sifat ini akidah yang mudah gitu ya, tidak jelimet kalau kita mau mempelajarinya dengan baik. Demikian para jamaah, jadi kita sepakati insyaallah nanti kita lanjutkan membahas kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Baik, kita akhiri sampai di sini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.